Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-soleha Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak Ustazah juga harus selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Ustazah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi bentuk bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang kedua, mengidentifikasi hewan berdasarkan tempat hidupnya. Lalu nanti mengidentifikasi hubungan bentuk tubuh dengan fungsinya. Dan yang terakhir, menjelaskan jenis hewan dan manfaat hewan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak Ustazah, kita masuk ya materi kita yang pertama. Nah, silakan perhatikan gambar yang ada pada layar antum masing-masing. Nah, di sini Ustazah menampilkan sebuah gambar hewan. Pasti sudah tahu ya ini hewannya hewan apa. Nah, kita tentunya tahu berbagai macam jenis hewan dan setiap hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Nah, bentuk tubuh yang berbeda-beda itu dia memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Contoh pada hewan ini namanya kelinci ya. Nah, yang pertama bagian yang ini fungsinya untuk mendengar. Nah, ini adalah telinga. Jadi, telinga pada kelinci fungsinya sama dengan telinga manusia untuk mendengar. Lanjut lagi yang kedua. Nah, bagian yang kedua adalah mulut kelinci. Nah, mulut kelinci ini fungsinya untuk memakan semua jenis makanan yang akan dimakan oleh kelinci. Dan lanjut bagian tubuh yang ketiga yaitunya kaki. Nah, kaki ini fungsinya untuk kelinci melakukan berbagai aktivitas seperti melompat, berlari, dan bersembunyi dari musuhnya dan melakukan kegiatan bergerak untuk mencari makanannya, gitu. Oke anak-anak Ustazah, sekarang kita akan mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan tempat hidupnya. Nah, jadi setiap hewan ini memiliki tempat hidupnya masing-masing. Nah, jadi ada 3 pembagiannya. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Nah, contohnya seperti ayam, kelinci, dan kupu-kupu. Nah, yang kedua, hewan yang hidup di air, yaitu ikan dan bebek. Nah, contohnya seperti ikan tidak mampu untuk hidup di darat. Jadi tempat hidup mereka adalah di air. Dan selanjutnya yaitu hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Contohnya yaitu penyu dan buaya. Jadi mereka bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri hidup di 2 tempat. Bisa mereka hidup di air dan bisa juga mereka hidup di darat. Nah, sekarang kita perhatikan ya hewan yang hidup di darat berikut ini. Yang pertama ada ayam dan yang kedua ada bebek. Kedua hewan ini memiliki perbedaan, yaitu perbedaan bentuk bagian tubuh. Nah, perbedaan bentuk bagian tubuhnya yaitu dari bentuk paruh dan kakinya. Yang pertama kita lihat dulu paruh ayam. Nah, paruh ayam ini berujung runcing dan pendek. Nah, fungsinya untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Sementara paruh bebek ini berbentuk sudu atau ujung lebar dan pipih. Nah, fungsinya untuk mencari makanan seperti cacing di tempat yang berair atau berlumpur. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya walaupun ayam dan bebek sama-sama jenis unggas, tetapi mereka memiliki bentuk bagian tubuh yang berbeda. Hal ini karena bentuk bagian tubuh setiap hewan itu tergantung dengan fungsinya masing-masing, seperti yang kita lihat pada paruh bebek dan ayam tadi. Nah, sekarang coba kita perhatikan manfaat hewan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hewan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tentunya anak-anak Ustazah sudah tahu ya, contohnya seperti ayam bisa menghasilkan daging dan telur, bisa kita konsumsi dalam kehidupan kita. Dan juga sapi menghasilkan susu. Nah, lanjut. Selanjutnya digunakan sebagai bahan membuat pakaian, tas, dan sepatu kulit. Nah, ini berasal dari kulit hewan, yaitunya ular, sapi, dan buaya. Nah, yang ketiga sebagai bahan membuat kain, contoh bulu atau ulat sutra. Dan yang terakhir digunakan tenaganya untuk membantu manusia bekerja, contoh kuda, kerbau, sapi, dan anjing pelacak.
Baik anak-anak ustazah, banyak sekali ya manfaat hewan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan anak-anak ustazah sudah mengetahui bentuk dan fungsi dari bagian tubuh masing-masing hewan tersebut. Nah, semoga hal ini menambah keimanan kita semua bahwasanya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keanekaragaman yang banyak sekali. Dan hal ini tentunya harus selalu kita syukuri setiap hari supaya nantinya Allah memberikan begitu banyak keberkahan lagi dengan begitu banyaknya makhluk-makhluk Allah yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Oke anak-anak ustazah, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Dan ustazah tutup dulu dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.